2 kali, kalau saya nyebut kasih tepuk tangannya 3 kali, saya lihat masih konsen tidak mau dengar khotbah. Baik, iman, harap, kasih, iman. Oke, tepuk tangan sekalian dulu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Nah, sebetulnya canggung untuk bergumul di depan para pejabat, ya, karena apalagi seorang pendekar kayak gini, alias pendekar kekar. Tetapi karena prinsipnya seorang gembala itu harus berbicara dan domba mendengarnya, maka saya berusaha kuat, apalagi didukung Komisaris Ekspor dan Pontianak yang selalu menemani. Jadi apalagi saya ingat perkataan mantan gubernur kita yaitu Cornelis, kalau di luar waktu saya juga beberapa kali kesempatan orasi, kalau di luar bolehlah pastor mendengarkan orasi saya, tapi kalau di gereja atau dalam perayaan iman saya bersedia mendengar khotbah pastor. Sama halnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khusus untuk perkumpulan Sampadu, izinkan saya menyampaikan renungan ini Pak Pendeta juga sekalian semua yang hadir di sini. Jadi sebagian kita yang hadir dalam perayaan Natal Okiemene di sini dan saat ini tentu sudah tahu tema umum Natal tahun 2002 bulan lalu seperti yang ada di depan kita ini. Coba sebutkan sama-sama, yaitu pulanglah mereka melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Hanya saja mungkin masih ada yang bertanya dalam hati, siapakah subjek mereka yang dimaksud itu? Apakah keluarga dari Nazaret, Maria, Yusuf dan Yesus, atau yang lain? Subjek kata mereka yang dimaksud ini adalah para majus dari timur, atau yang biasa kita kenal juga yaitu 3 raja dari timur. Seperti kita ketahui melalui kitab suci, orang-orang bijak dari timur itu adalah sosok orang-orang yang memiliki segalanya. Namun pun begitu, mereka merasa belum puas sebelum menemukan kanak-kanak Yesus untuk menyembahnya. Dengan dituntun oleh bintang, mereka akhirnya menemukan kanak-kanak Yesus dan mempersembahkan harta terbaiknya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perjumpaan dengan Yesus membuat mereka meyakini bahwa masa depan mereka itu menjadi lebih jelas. Tidak ada keraguan-keraguan lagi bagi mereka. Yesuslah sang penyelamat yang mereka cari. Nah, keyakinan inilah yang membuat mereka, yang memampukan mereka untuk kembali ke negerinya melalui jalan lain yang merupakan tema Natal kita tahun lalu, artinya bulan lalu. Mereka yakni para majus itu adalah menemukan cara hidup yang baru. Mereka meninggalkan cara hidup yang lama setelah bertemu dengan Yesus. Sama seperti dalam usaha mencari sang penyelamat, mereka berjalan bersama-sama. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sering kali juga mencari, entah itu mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari jodoh, lalu mencari uang, mencari orang, dan mencari sesuatu apapun. Tetapi ingat, jangan lupa juga untuk tetap setia, tetap tekun mencari Tuhan. Kira-kira betul ya Pak Pendeta tetap setia mencari Tuhan ya? Yang setuju dengan Pak Pendeta mencari Tuhan angkat tangan. Ya, saya rasa pasti kita tetap setuju dengan, karena walaupun kita mencari apapun, tetapi jangan lupa kita tetap tekun dan tetap setia mencari Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa? Mengapa bila mencari segala sesuatu apapun kita tetap tekun dan tetap setia mencari Tuhan? Termasuklah juga mencari apapun yang kita inginkan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita cari itu, termasuklah berbagai jabatan yang kita peroleh itu
semata-mata amanah dan titipan dari Tuhan yang sewaktu-waktu itu akan diambil dalam sekejap waktu. Semuanya itu tidak abadi. Yang abadi hanyalah pribadi Tuhan yang kekal abadi. Maka boleh kita mencarikan segala sesuatu, tapi jangan lupa untuk tetap tekun dan setia mencari Tuhan yang kekal abadi itu. Saudara-saudara yang terkasih umat Kristiani, di mana terkasih, pengalaman ketiga orang bijak dengan berjalan bersama-sama mencari anak-anak Yesus dan berhasil dengan tuntunan bintang, walaupun bukan tanpa rintangan, bukan tanpa hambatan, mengajak kita umat Kristiani untuk tetap melakukan hal yang sama, berjalan bersama orang lain tanpa membeda-bedakan suku, golongan, ras, budaya, dan status sosial, pangkat ataupun jabatan dalam mencari kebenaran dan menemukan kehendak Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, dalam kebersamaan semacam ini kita juga diajak pertama itu membangun peradaban kasih di tengah masih menguatnya tindakan kekerasan. Lalu kedua, kita pun diajak untuk merajut kerukunan di tengah merobaknya sikap intoleransi. Lalu yang ketiga, kita pun diajak untuk mempopulerkan budaya jujur di tengah masih maraknya tindakan-tindakan korupsi dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Dengan berjalan bersama juga kita diajak untuk mengembangkan hidup berpolitik yang beretika dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 yang akan datang. Dengan berjalan bersama kita mampu untuk berpolitik dengan beretika menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Nah, dengan berjalan bersama-sama juga kita dimampukan untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, yang merupakan tema peringatan kemerdekaan RI tahun lalu, yaitu ke-77. Dengan berjalan bersama pula kita pun dimampukan untuk dapat membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang kehidupan akibat pandemi COVID yang kita alami bersama sejak tahun 2029 yang lalu. Tentu dalam berjalan bersama kita juga mengandaikan sikap saling menerima, saling mendengarkan, dan saling menghargai dalam teman seperjalanan. Nah, berjalan bersama-sama itu mensyaratkan akan adanya pikiran positif yang terhadap teman seperjalanan. Hilangkan pikiran negatif atau prasangka buruk terhadap sesama. Hendaknya suasana penuh kedamaian dan persaudaraan dalam kebersamaan tetap ada. Nah, saudara-saudara yang terkasih, terutama keluarga besar perkumpulan Samu Aduk, perayaan Natal yang senantiasa selalu kita rayakan itu merupakan perayaan akan kasih Allah yang tanpa batas untuk umat manusia yang penuh dosa dengan mengutus Yesus ke dunia. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam Filipi bab 2 ayat 17, demi menyelamatkan umat manusia, Allah itu mau berdamai dengan manusia tanpa balas jasa dari pihak apapun. Kita sebagai pengikut Kristus juga dipanggil untuk menjadi hamba bagi sesama. Kita semua dipanggil untuk berjalan bersama-sama mereka yang menderita juga akibat penyakit, bencana alam, perang, tindakan kekerasan, ketidakadilan, ataupun diakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Kita semua juga dipanggil untuk menjadi sahabat, untuk menjadi saudara, berjalan bersama-sama saudara yang juga melingkup dalam penjara, yang juga tinggal dalam kesendirian, yang juga tinggal di panti asuhan, yang terpisah dari keluarganya akibat karena kurang atau tidak mendapat kasih sayang. Mari kita sambil merayakan ibadah Natal Ekumene ini, syukuran Natal dan Tahun Baru masyarakat Kabupaten Bengkayang di Kota Pontianak dan sekitarnya saat ini dengan penuh kegembiraan
dengan mereka yang ada di sana. Kita boleh bersuka cita, tapi kita juga tetap peduli dengan doa-doa kita agar mereka tabah menghadapi cobaan-cobaan itu di dalam penjara, di panti asuhan karena keterbatasan mereka. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan agar kita mampu menjadi sahabat, menjadi saudara dan berjalan bersama-sama, terutama bagi mereka yang menderita, agar kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat yang menyelamatkan bagi mereka. Tentang maksud ini diperjelas oleh Rasul Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Peristiwa anugerah terbesar dari Allah Bapa yang Maha Kuasa inilah yang kita rayakan dalam selebrasi acara Natal Okomene, yakni Sang Sabda menjadi manusia, sesuai dengan perkataan bahwa kepada gembala-gembala tadi, pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Maka para gembala pun bergegas pergi dan melihat di sana Maria, Yusuf dan Yesus yang terbaring di dalam kandungan. Lukas bab 2 ayat 16 seperti bacaan yang baru saja kita dengarkan. Inilah peristiwa yang sangat penting yang harus kita kenang dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dengan selamat hingga menjadi penyelamat untuk keselamatan umat manusia yang taat kepadanya. Itu terjadi karena berkat iman keluarga, dalam hal ini keluarga Nazaret, yaitu Yesus, yaitu Maria yang taat pada kehendak Allah. Oleh karena itu, berhubungan dengan peristiwa ini, maka perayaan Natal Oikumene, perayaan Natal Oikumene ini sebagai syukuran Natal dan Tahun Baru Kabupaten Bengkayang di kota Pontianak dan sekitarnya, maka kita dapat memaknai perayaan Natal Oikumene. Yang pertama, kita dapat memaknainya sebagai perayaan iman. Artinya, kita ingin menyatakan kepercayaan kepada Tuhan yang telah memenuhi janjinya terhadap orang-orang yang percaya dengan mengutus Yesus Kristus putranya. Tentang hal ini dipertegas dalam Efesius bab 2 ayat 18. Dikatakan, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan karena iman. Maka berbanggalah karena kita masih setia sampai saat ini mengimani Kristus. Itu artinya kita akan menerima janji keselamatan yang dari Kristus sendiri. Lalu yang kedua, Natal Oikumene, syukuran Natal dan Tahun Baru Kabupaten Bengkayang di Kota Petra Seraya juga dapat kita maknai sebagai perayaan syukur. Artinya kita ingin mengungkapkan syukur karena kelahiran Yesus Sang Raja Damai itu memulihkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi, yang dulu hubungan kita dengan Allah itu jauh karena warisan dosa Adam dan Hawa, kini menjadi dekat karena berkat Sang Raja Damai lahir bagi kita. Kita juga bersyukur karena berkat iman kepada Yesus, kita hari ini, saat ini diperkenankan hadir dalam Natal Oikumene saat ini di sini bersama para pejabat Kabupaten Bengkayang yang hadir dan juga yang berasal dari Bengkayang yang hadir saat ini, yang kita cintai. Jadi mereka jauh-jauh mau membagikan sukacita kegembiraan dengan Natal bersama dengan kita. Lalu perayaan Natal Oikumene yang saat ini juga kita maknai, yang ketiga itu kita maknai sebagai persaudaraan, sebagai perayaan persaudaraan. Artinya kita ingin menyatakan rasa sukacita, rasa gembira dan rasa bahagia bersama saudara-saudara kita seiman, terutama dan terkhusus saudara-saudara
itu membangun semangat persaudaraan itu. Nah, perayaan Natal Ekumene dimaknai sebagai perayaan persaudaraan juga, karena pada perayaan Natal Ekumene inilah menjadi kesempatan bagi masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Bengkayang yang ada di Pontianak itu untuk dapat berkumpul sebagai saudara seiman, baik yang tinggal di Siantan sana masih ada saudara, baik yang tinggal di Tanjung Hulu, baik yang tinggal di Jeruju, baik yang tinggal di Serdang ataupun di Sepakat dan juga di Semejawi, maupun yang tinggal di MRTD Pancasila. Saya juga tinggal di sana karena tugas saya di sana, juga hadir di sini karena memaknai perayaan ini. Saya berasal dari Bengkayang atau Sentala. Nah, itu jadi kita dapat memaknai itu semuanya itu. Bahkan kalau boleh dipandang baik untuk selanjutnya, itu perayaan Natal Ekumene Kabupaten Bengkayang dibuat khusus untuk para mahasiswa. Setuju? Nah, itu refleksi. Jadi kalau ini kan semua, tetapi saya pikir baik kalau untuk para mahasiswa karena khusus artinya, tapi ini perlu dipertimbangkan lagi. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa semoga perayaan Natal Ekumene yang dimaknai sebagai perayaan iman, perayaan syukur dan perayaan persaudaraan itu pertama mendorong kita untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat Kabupaten Bengkayang di Kota Pontianak dan sekitarnya yang merupakan subtema dari Natal Ekumene ini. Kedua, mendorong kita juga untuk berjalan bersama-sama seperti tiga Majus dan Timur sebagai sosok yang bijak, sosok yang sarjana, sosok yang intelektual, berpendidikan dan kaya serta memiliki segala-galanya. Namun ingat, namun mereka masih merasa belum puas sebelum menyembah Yesus. Mereka memiliki segalanya. Orang-orang istilahnya mereka itulah pemegang dunia, karena orang-orang intelek, orang-orang politik, raja, tetapi mereka merasa belum puas sebelum mencari, menemukan dan menyembah Yesus. Nah, jadi maka kita perlu diajak juga dengan memiliki semangat yang sama. Jangan kita merasa puas, melainkan harus merasa belum puas mencari, menemukan dan mengimani Yesus sebelum Ia datang kembali sebagai kedatangan kedua di akhir zaman. Karena orang Kristen mengimani Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman, maka bertekunlah setia mengimani Kristus. Maka kesempatan ini bagus sekali menjadi kita semakin mempererat tali persaudaraan seiman masyarakat Kabupaten Bengkayang di Kota Pontianak dan sekitarnya. Akhir kata, selamat syukuran dan tahun baru 2023. Lalu yang merayakan Imlek mungkin ada di sini, saya juga ucapkan selamat tahun baru Imlek 2574. Xin Nia Wai. Tuhan Yesus memberkati.